Coin Learner, selamat datang di IMC Entrepreneurship Masterclass. Pada IMC 1 ini, kita akan membahas tentang entrepreneurship. Bersama saya, Dr. Pimpin Baktiar, Entrepreneurship Scientist. Teman-teman, apakah setiap pelaku usaha adalah otomatis entrepreneur? Jawabannya tidak. Karena kalau entrepreneur itu memiliki ciri dan perilaku khusus. Ya, saya harus dengan terbuka menyatakan kalau kita sebagai pelaku usaha tidak memiliki ciri dan perilaku itu, sesungguhnya kita hanya melakukan usaha saja dan bukan melakukan entrepreneurship. Bandingin ya teman-teman ya, Steve Jobs tahun 75 memulai usahanya dari garasi. Sekarang Apple menjadi top brand dan top company in the world. Pertanyaannya teman-teman, apakah karena kegarasiannya Steve Jobs itu yang membuat Apple menjadi top company dan top brand in the world? Jawabannya tentu tidak teman-teman. Karena ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang melakukan usaha dari garasi, tetapi kemana mereka sekarang? Saya bisa memastikan ke-entrepreneurshipan Steve Jobs itulah yang membuat sekarang Apple menjadi top company dan top brand in the world. Demikian juga Samsung. Dimulai dari tahun 34, dimulai dari pengemasan makanan sayur dan dari kaleng, dan sekarang saat ini Samsung di Korea merupakan kontributor 20% PDB untuk Korea Selatan. Teman-teman, sekali lagi, apakah karena pengemasan makanan kalengnya yang membuat Samsung menjadi top company di Korea, bahkan dunia? Sekali lagi saya mau katakan, jawabannya adalah tidak. Tetapi ke-entrepreneurshipan Samsung itulah yang membuat Samsung melompat hingga menjadi top company di Korea, bahkan dunia. Karena ada ratusan pengemasan makanan kaleng di Korea sana. Kemana mereka semua? Nah, sekali lagi kita melihat teman-teman bahwa entrepreneurship itu powerful. Dalam konteks Samsung, tinggal kita lihat entrepreneurship-nya apakah pada foundernya, atau pada CEO-nya, atau pada korporasinya. Tetapi sekali lagi teman-teman, entrepreneurship itu sakti sekali. Entrepreneurship itulah yang membuat bisnis kita lompat melambung tinggi. Nah, seru kan entrepreneurship itu, sekaligus semakin misterius tentunya. Teman-teman, entrepreneurship itu adalah sebuah ilmu, sebuah sains. Saya kebetulan mempelajari entrepreneurship pada tataran sains pada jenjang S3 saya kemarin. Teman-teman, para ahli itu juga berdebat, mereka nggak sepakat tuh. Entrepreneurship cuma soal ini, soal itu, soal ini, dan soal itu. Pengertian entrepreneurship awalnya dilakukan oleh McClelland, teman-teman. McClelland berbicara tentang sumber daya, teman-teman. Ya, secara sederhana kita bisa melihat bagaimana sebutir beras bisa nggak ya jadi sepiring nasi goreng yang harganya 200.000. Nah, beras itu adalah sumber daya. Pandangan melihat beras itu menjadi nasi goreng yang 200.000 itu adalah pandangan-pandangan entrepreneurial atau pandangan entrepreneurship. Beda kan teman-teman kalau cuma sekedar dagang doang, dagang aja. Tetapi terus pengertian itu berkembang, lalu Schumpeter menyatakan entrepreneurship adalah tentang inovasi. Bagaimana merebut keberpeluangan melalui inovasi, teman-teman. Dan akhirnya para ilmuwan bersepakat bahwa entrepreneurship itu adalah tentang semangat keberpeluangan. Lumayan bersepakat deh mereka, teman-teman. Dan itu tervalidasi loh di Indonesia. Kalau kita ingat, teman-teman, Bapak Entrepreneurship di Indonesia, Bapak Ciputra mengatakan merubah sampah jadi emas. Lah, gimana caranya tuh? Nah, itu kan semangat keberpeluangan banget tuh. Teman-teman, ini menjadi ajakan bagi kita semua, para pelaku usaha dan UMKM. Iya, kita memang sudah melakukan usaha. Tetapi kita sudah melakukan entrepreneurship nggak? Nah, ini kita mulai bangun definisinya. Yuk, let's do it. Kita lakukan entrepreneurship. Teman-teman, seru kan? Entrepreneurship itu tentang semangat keberpeluangan. Mari kita refleksi, teman-teman. Apakah kita hanya melakukan usaha doang, usaha aja, atau usaha yang kita lakukan dalam semangat keberpeluangan? Sederhananya begitu, teman-teman, untuk memvalidasi saya apakah seorang entrepreneur atau pelaku usaha aja. Nah, tetapi teman-teman, kalau berkaca dari paparan sebelumnya bahwa entrepreneurship itu seru dan luar biasa, mampu membuat Steve Jobs melompat, mampu membuat Samsung melompat, mampu membuat Jack Ma dan berbagai pengusaha keren lainnya melompat. Nah, entrepreneurship itu memang seru banget, tetapi pertanyaannya, Pak Pimpin, Dokter Pimpin, bagaimana kita melakukannya? Ada 3, teman-teman. Ya, pertama, orangnya. Ya, orangnya sudah jadi entrepreneur belum? Bagaimana tuh?
yaitu dengan cara selalu bergerak dan selalu bertumbuh. Ya, teman-teman mulai kembangkan diri teman-teman, pimpin yang suka networking, pimpin yang suka belajar, pimpin yang suka utak-atik inovasi, berbeda dengan pimpin doang. Nah, jadi teman-teman mulai tambahkan kata yang tuh. Aku yang, aku yang, aku yang. Nah, itu yang saya maksud dengan selalu bertumbuh, selalu bergerak, teman-teman. Karena tidak ada yang tahu tentang masa depan, teman-teman. Tugas kita adalah melakukan ikhtiar sebaik mungkin. Yang kedua adalah perilaku organisasinya, teman-teman. Teman-teman, usaha bisnis yang teman-teman lakukan, sudah teman-teman lakukan dalam perilaku entrepreneurship nggak? Bagaimana Pak Pimpin? Pertama adalah tentang risk taking, ya, keberanian untuk mengambil resiko. Harus mati konyol, harus babak belur? Enggak. Tapi kita harus mulai sedikit demi sedikit berani keluar dari rasa nyaman kita, membayar harganya, lalu kita mengkalkulasi hasilnya, oke atau tidak oke. Tapi yang penting teman-teman berani keluar sedikit deh. Lalu yang kedua adalah tentang inovatif, ya. Keinovasian, ya, baik dari produknya maupun layanannya maupun nanti seluruh organisasi bisnisnya. Dan yang ketiga adalah tentang kompetitif. Teman-teman melakukan usaha dalam sebuah semangat kompetitif enggak? Teman-teman menjual nasi goreng contohnya. Apakah teman-teman punya semangat untuk membuat nasi goreng yang makin hari makin keren, makin asik, makin enak, makin harum, makin dicintai oleh pembelinya? Dan yang terakhir teman-teman adalah arah organisasinya, teman-teman. Ya, berbicara tentang arah organisasinya, ini nanti kita akan pelajari di berbagai video-video berikutnya. Bicara organisasi itu berbicara tentang individual, tentang kapabilitas dinamis, tentang model bisnis, tentang strategic entrepreneurship. So, Pak Pimpin, entrepreneurship itu seru ya? Ya, seru. Bisa dipraktekin nggak? Nah, berkaca dari paparan saya, tuh banyak tools yang bisa kita lakukan, sehingga ujung-ujungnya kita bisa melakukan praktek entrepreneurship. Bukan hanya menjadi semangat baik saja, tapi kita melakukan praktek entrepreneurship. Coin Learner, semoga entrepreneurship itu seru bagi kita semua, bagi teman-teman semua. Nah, setelah mengetahui ini semua, Dr. Pimpin, saya mesti ngapain? Oke, pertama, orangnya. Yuk, kita bertransformasi jadi entrepreneur, teman-teman. Maksudnya gimana sih Pak Pimpin? Ruwet nggak? Nggak ruwet amat sih, tapi yang tadinya kita mungkin cuman dalam kondisi dagang aja, dagang doang, bertahan hidup, tapi kita naikkan pikiran, semangat, mental kita untuk melakukan semangat keberpeluangan. Semangat keberpeluangan itu terlalu abstraktif nggak Pak Pimpin? Nggak tuh, kita udah tadi paparkan bahwa itu bisa dilakukan. Di video-video berikutnya teman-teman juga akan menyaksikan entrepreneurship itu bisa dilakukan loh. Jadi ayo orangnya bertransformasi dari pedagang aja, pedagang doang, jadi entrepreneur. Lalu yang kedua adalah perilaku usahanya. Ayo kita bergerak secara entrepreneurial teman-teman, dengan risk taking, dengan inovatif dan kompetitif. Dan yang ketiga tentang arah organisasinya, ayo kita menjadi strategikal. Strategikal apaan tuh Dr. Pimpin? Ruwet banget. Iya, kita sekarang memang cuma jualan ayam geprek doang, cuma jualan nasi goreng doang. Tapi kalau omsetnya udah 1 tahun 1 miliar, teman-teman itu akan jadi organisasi bisnis loh. Berbicara tentang organisasi bisnis, itu berbicara tentang kestrategikan. Dimanapun teman-teman berada saat ini. Salam semangat, salam entrepreneurship bagi kita semua.